Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra' sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Betul. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra' sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Lillah yafu amali lillah, walihifzi kitabillah, min awwali bismillah, il khatmi walirridwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra' sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Ya Nur ya Nur, ya Muhkam ya Tanzil, li Muhammadin an Jibril, min Rabbil Arshi dalil, lil alami wal insan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra' sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Takbir takbir lil hafidhi wa huwa saghir, wa ta'alaini qarir, yahmilu fajran liyunir, bitilawatihil atwan. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra' sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Allah Allah Allahumma jama'na bi kitabika warfa'na, waj'alhu lana hisna wa hudan abadan wa aman. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isra' sadri Qur'an, imla' qalbi Qur'an, wasli hayati Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampaikan syukur kita pada Allah tabaraka wa ta'ala, kesempatan malam hari yang cerah ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan taklim kita. Semoga niat dan derap langkah kita dari rumah kemari maupun dari tempat kerja kemari kan selalu mendapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa kita sampaikan salam tercurah selalu kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabat dan kita sebagai umatnya
yang tetap istiqomah pada Islam hingga akhir zaman, dan semoga dengan senantiasa kita melantunkan salawat untuk beliau, insya Allah kita akan mendapat limpahan sahabat usmah dari beliau. Amin. Seperti biasa kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Semoga Allah memudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sekarang baca kita masih surah Al-Insyiqaq ya, terakhir ya. Ayat ke-21 atau 19 kemarin ya. Sekarang 21 ya. Ketemu semuanya? Tunggu ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabassirhum bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Alhamdulillah ya, kita lihat sejenak hukum tajwid yang 5 ayat ini. Alhamdulillah kita coba yang sudah dipelajari. Yang tahu silakan boleh menjawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza, ada apa hukum di sini? Mat tabi'i, kenapa Pak Yusuf? Oke, harokat fathah bertemu alif ya. Berapa harokat? 2 harokat atau 1 ayunan jika diayunnya. Wa idza quri'a alaihimul, alainya apa? Mad lain. Kenapa mad lain? Harokat fathah diikuti ya sukun. Panjangnya berapa harokat? Mad lain kalau di tengah-tengah kalimat atau kata 2 harokat ya. Ini teorinya 2 harokat ya, tapi saya ditalaki itu nggak nyampe 2 harokat, cukup diayunkan saja ya. Jadi kalau wa idza quri'a alaihimul, jadi nggak sampai
Kalau hitungan saya itu 1,5 kali ya. Tapi itu dapatnya gitu saya. Kalau teori di buku tajwid di tengah-tengah ya, mad lain itu 2. Kalau di akhir boleh pilih 2 sampai 6 ya. Alaihimul, ada hukum apa di sini? Alaihimul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Jadi kalau di kitab di buku-buku biasanya alif lam qamariyah. Tapi di buku cetakan metode Umi ya, sekarang lagi ramai ini metode Umi ya, dia nyebutnya idhar qamariyah. Jadi nanti kalau ketemu di luar kita bilang alif lam qamariyah, oh bukan, idhar qamariyah gitu. Bersama ya, cuma beda aja. Beda apa? Beda penyebutannya. Materi. Alaihimul Qur'anu hanya mad badal, setiap a i u yang dibaca panjang. La mad tabi'i yasjudun, mad arid disuruh kenapa? Mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf, dimatikan nantinya. Matnya apa? Du ya. Domatain domah bertemu waw sukun, ketemu nun berharokat fathah. Nah ini spesial ada apa tuh? Tanda ya, tanda apa kalau kita namanya mimbar ya, mimbar kecil ya. Sujud tilawah disunahkan membaca, ada banyak pilihan ya. Ada yang doa biasa kita baca ketika sujud nggak apa-apa misalnya Subhana rabbiyal a'la. Ada yang membaca Subhanallah bihamdika Allahumma ighfirli. Ada lagi yang sajadah watiyah, sawwarahu khalaqahu wasamahu fatabarakallahu alaihi. Nah itu ada yang banyak, nanti silakan pilih. Kalau sementara kalau umpamanya kita kan bacanya di kursi gitu kan, di kursi, nah terus kita baca doanya ke apa, jadi nggak sujud gitu kan, kita lagi di jalan atau di mana tempat. iya, kalau dia sedang kondisi perjalanan kayak di kereta, misalkan di naik kuda ya, cukup isyarat aja ya, isyarat kita sujud gitu ya. Nah, isyarat sujud, jadi dia Allahu Akbar sujud isyarat aja, hanya isyarat ya. Lagi kuda nih, gila murojaah kan, murojaah atau pesawat, kita bingung kalau kita kan dianggapnya aneh gitu kan, naik apa, naik kalau apa naik kendaraan ya kereta misalkan gitu. Kalau keretanya kereta yang argo sih enak tuh. Jadi kalau yang biasa kita dianggap aneh gitu ya. Tapi kalau bisa dikondisikan, kalau bisa kita sujud ya. Artinya sujudnya kan sunnah. Iya sunnah. Ini sunnah ya. Tapi sunnah yang benernya sangat-sangat dianjurkan. Kalau nggak sujud tapi baca doanya subhanallah. Nah, kondisional ya berarti ya. Saya kira nggak apa-apa ya, cuma sunnahnya itu ketika tilawah tuh sujud baca, kecuali kondisi kita nggak bisa sujud gitu. Nah, gitu ya. Kalau lagi ini baca nih langsung sujud aja kan nggak ada halangan gitu ya. Ya, itu ya pilihannya ya. Jadi yang paling gampang baca doa sujud aja. Kalau lebih mendalami lagi silakan baca yang memang lebih dekat sanadnya gitu ya. Sajadah wasiyah tadi ya, wasorohu ya, itu lebih jelas, lebih kuat ya. Tapi tawadul ini pilihan masing-masing. Mat'arid lisukuni la yasjudun balil ladina kafaru balil ladina alladina balil ladina alladina dina mat tabi'i kafaru mat tabi'i yukadzibun mat'arid lisukuni wallahu, masih ingat? Iya, nama itu dulu pernah saya sampaikan ya, lagi ada yang tahu? Tabkhim ya. Jadi hukum tebal dan tipis ya pada lafaz Allah.
Ada dua, yaitu tafkhim dan tarkik. Tafkhim itu dibaca tebal jika apa? Qabla, sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah atau dhammah. Dan dibaca tafkhim, tarkik tipis jika apa? Sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat kasrah. Nah ini jadi apa? Wallahu, huruf waw harokatnya fathah, berarti tafkhim tebal. Tebalnya pada wallah, ya. Tipis contohnya apa? Bismillah. Tapi ingat ya, tipisnya pada kata bismillnya. Bismil, lafaz Allah tetap tebal. Bismillah. Nah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, lillah, ya. Jadi tipisnya lil tadi ya. Jadi bukan tipis-tipis semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, enggak, tapi Bismillah. Lapas awalnya tetap tebal, lain tetap tebal. Nah, itu maksudnya gitu ya. Tebal tipis pada lafaz Allah, ada tafkhim dan tarkik. Wallahu a'lamu bima yu'un, bima mat tabi'i yu'un mat tabi'i'un mat'arid bisukuni fabashirhum. Ah ini kemarin saya enggak? Ikhfa safawi ketemu dia kemarinnya. Mim sukun bertemu huruf ba. Jadi tahan sebentar ya. Fabashirhum, ya tidaknya. Sabar dulu. Fabashirhum bi'adabin, binnya apa? Idhar halqi alim mat arid lisukun illal ladina amanu wa amilus solihat wa amilus alif lam samsiah atau idgham samsiah, solihat soalnya mat, tabi'i haknya mat, tabi'i lahum ajrun. Idhar safawi yang kita bahas ya, ajar safawi ya. Mim sukun ketemu hamzah atau alif. Ajrun, ajarnya qalqala sugro. Kenapa sugro? Qalqala, huruf qalqala yang matinya asli ya, matinya asli. Qalqala dibagi menjadi dua, qalqala sugro dan kubro. Kalau qalqala kubro, huruf qalqala yang matinya balikannya tidak asli. Karena apa? Akhir ayat biasanya terkena tanda waqaf atau berhenti memang kehabisan napas, boleh ya. Jadi boleh silakan. Wallah lahum ajrun, runnya idhar, ghairu madlin, mamnun, nunya mamnu. Idhar safawi mamnun, nunnya mat'arid disukuni. Ini ayat terakhir sampai kayak apa? Surah apa? Sering dengeran ya? Surah apa? Sama, hampir sama. Tadi dibaca Ustaz bukan tadi Atin ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ada ajrun ghairu mamnun. Ini apa? Lahum ajrun ghairu mamnun ya. Baik, sampai sini, sampai ayat 25 terakhir ya. Berarti kita insya Allah besok masuk pada surah Al-Mutaffifin ya. Oke, baik, silakan sampai ayat ke-25 ada pertanyaan. Hal tas'al tafadhol yang kurang jelas atau mungkin pertanyaan di rumah lagi baca ketemu gitu, wah ini bacanya gimana gitu. Jadi silakan ya ditandain di rumah kalau lagi baca Quran ada yang kurang jelas atau bingung, tandain, bisa ditanyakan di
taklim kita ya, tiap kanan, atau mungkin kalau malu mungkin pas talaki nanti bisa tanyakan. Jadi langsung tereksekusi ya, langsung diselesaikan gitu. Kita kan talaki sepekan sekali ya, kadang juga nggak lama gitu kan, cuma sebentar pulang gitu ya. Tafadhol. Cukup berarti ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, berarti diharapkan bisa paham semuanya, alhamdulillah ya. Baik, kalau nggak ada silakan yang ingin melanjutkan baca, tafadhol. Pak mau silakan. Ini mana Pak di Sanusi ini kelihatan? Ada tamu? Oh, tadi ada ya? Ada. Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzab. Tuh, tahan dulu. Mim sukun tuba ikhfa sawawi. bi'adzabin alim. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Coba ulang lahum ajrunnya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Baik ya. Lanjut silakan. Silakan yang pengen coba tanpa ragu-ragu kepada. Ya silakan. Pak siapa namanya? Ya silakan. Baik. Iya, alhamdulillah. Silakan. Ada lagi ingin coba? Tafadhol, silakan. Kurang tahan omnya, mim sukun bertemu ba ditahan dulu. Alaihi wa basiruhum. Tayyib. Alhamdulillah ya, silakan ada lagi, tafadhol. Ayo Pak Guru, oh itu silakan Ustaz atau alhamdulillah ya. Cukup insyaallah ya. Kita lanjutkan. Saya kira nanti silakan yang ingin memperdalam pas talaki nanti. Kita lanjutkan terakhir sampai
Yang berapa tadi kemarin? Saya yang berapa? Pemain ya. Fal awwalu ya man ya. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wa sammihi safawi lil qurra'i. Mana dah ya? Jadi hukum mim sukun, mim sakinah ya, itu yang pertama kemarin wal awwalu yang pertama ada ikhfa safawi kemarin sudah ya. Oke. Kemudian wathani idghamu mithliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Nah, yang kedua idgham. Nah, idgham ya. Bimithliha ata, jadi bertemu huruf yang sama. Jadi bertemunya mim dengan mim, mim sukun dengan mim. Nah, ini patokannya. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Maka berilah dia nama idgham saghir. Nah, ini yang ikhtilaf ya. Kalau yang kitab tajwid yang ada yang lainnya mengatakan ini adalah hukumnya idgham mimi ya. Atau idgham mutamatsilain, ada yang mengatakan idgham mutamatsilain. Tapi di Tuhfatul Atfal ya, beliau menamakan idgham saghir. Ya fata, ya pemuda, ini diajarkan, jadi kita dianggap ini pemuda sedang belajar gitu ya fata. Langsung ya kita habiskan ya. Wadzalithul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha safwiyah. Yang ketiga, yang ketiganya idhar fil baqiyah min ahrufin, itu huruf yang tersisa. Jadi selain huruf ba dan mim, jadi jika mim sukun bertemu selain huruf ba dan mim, maka berilah dia nama safawi. Idhar safawi. Nah, ini jadi kita bahas ya. Nah, ini pertama tadi kita habiskan hari ini. Ikhfa safawi sudah kemarin. Nah, ini huruf ba ya. Kemudian ada tadi apa? Idgham shaghir ya, shaghir. Mim sukun bertemu huruf mim, dan terakhir adalah idhar syafawi ya. Contoh gimana? Kita misalkan apa? Alaihim mimma, misalkan. Idhar syafawi misalkan apa? Yang paling gampang ya, yang kita sering banget. Nah, ini kita lihat contohnya yang paling kita sering. Maksudnya apa nih? Alaihim mimma, mim sukun ketemu huruf mim, ini maksudnya ya. Nah, idgham shaghir ya. Kita ikutin ini ya, materi total fanti. Di luar silakan namakan yang lain, boleh idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Jadi alaihim mimma, silakan 1, 2, 3. Alaihim mimma, ini marunda ya. Jika mim bertasdid ditahan juga ya. Nah, ini idgham shaghir. Mim sukun bertemu selain huruf selain ya, selain mim dan ba. Nah, ini berarti banyak dia ya. Kalau dikurangi misalkan 26 huruf dikurang 28 kurang 2 jadi 26 huruf ini semuanya.
idhar syafawi. Contoh pada kalimat an'amta, mim sukun ketemu huruf ta. Jadi posisi ininya mulutnya nempel ya. Am-ta, am. Di posisinya nempel. Am-ta, am-ta. Nah, itu posisi itu aja ya. Am-ta. Jadi cukup tempelkan dua bibir kita. Silakan baca 1, 2, 3. Am-ta. Kalau lengkapnya ghairil maghdubi alaihim, mata nih, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Tentu kebanyakan semua idhar syafawi. Coba di surat apa surat Al-Fatihah ayat 7 kebanyakan idhar syafawi kan. Siratal ladzina an'amta alaihim him go 2. Ghairil maghdubi alaihim 3. Nah, 3 tuh ayat 7 Al-Fatihah ada 3 hukum idhar syafawi. Oke, inilah ya terakhir tentang ahkamu mim sakinah. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, kedua idgham shaghir, yang ketiga adalah idhar syafawi. Ketiga ini paham insyaallah ya. Teorinya gimana? Bon, Kalau semua kita kan bunyi di mall kadang-kala maghrib kita ngikutin sholat lokal bacanya. Karena masa dengarnya nggak main dia an-amta. Iya. An-amta. Saya kadang sudah tanya ini an-amta apa? Itu imamnya emang di mana? Di lokasi di mana? Kadang-kadang kan asal-asal aja itu, asal aja. Iya. Silakan. Bukan imam tetap. Jadi kalau kita sholat ya di sebuah tempat, pertama ya kita pastikan imam itu adalah imam rawatib ya. Kalau pertama nih. Jadi kalau kita gampang ya, kalau kita ke masjid pas sholat jamaah yang pertama itu biasanya sudah imam rawatib ya. Itu kita uber. Kita harus tujuan bahwasanya DKM sudah memilihkan imam yang terbaik. Yang kedua, kalau nggak menemukan kita masbuk misalkan ya, pilih di antara yang pengen kita ikutin masbuk ya, yang kita jadikan imam, itu pilih yang emang dari segi, mungkin kalau kita suara nggak tahu, tapi dari segi pakaian ya. Pakaian dia apa ya, sebenarnya terbaik lah ya. Baik kalau misalnya pakai baju gamis, wah kayaknya dia udah. Tapi pas jika ikutin dia di akhirnya emang tidak sesuai dengan kita harapkan ya, itu berarti sudah lepas dari sudah kita ikhtiar kan, nggak apa-apa gitu. Tapi saran saya tadi ya, ikut imam yang pertama. Tapi kalau memang tidak ada ya udah kita husnudzon orang kita ikuti itu ya adalah benar ya, benar insyaallah. Insyaallah nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi itu insyaallah dimaafkan ya, dimaafkan. Dan saya kira benar juga yang kita pegang juga menjadi imam benernya. Masa ya kaburan gitu kan ya. Tapi pastikan dulu ikhtiar dulu yang terbaik gitu. Tapi emang alhamdulillah ya, saya perhatikan sekarang ini imam jadi sesuatu hal yang sudah dipikirkan oleh DKM. Itu luar biasa karena dia tanggung jawab luar biasa. Makanya insya Allah setiap imam yang ada di kita masjid imam kita insya Allah itulah yang terbaik ya buat jamaah. Qadarullah jika masih ada yang kurang-kurang ya maafin aja lah gitu. Kalau kita masih kurang-kurang nih, kita gak serak, udah berarti apa? Ya udah jangan tempat lain memang kalau gak serak gitu. Habis makanya pastikan kita suka dengan imam itu ya. Jangan sampai kita sholat di belakang imam yang tidak kita suka. Ya. Jadi hatinya main terus, waduh, sah gak ya gitu ya.
Baik, lanjut silakan. Masih ada waktu sekitar ini dulu, ini pahami soalnya ya. Jadi pekan depan kita mulai tadribat lagi tentang hukum mim sukun ya, semampunya ya. Kemarin sudah semua ya dibagikan ya. Hasilnya bagus ya hukum nun sukun dan tanwin. Lumayan ya. Lumayan ya. Kalau kata guru saya lumayan daripada lumayan gitu. Ya, oke, baik ya. Sampai sini gimana? Nah, ini kesimpulan dari syair yang keberapa tadi? Terakhir 18 ya? 19 ya? Baik. Saya ulang ya. Ahkamul mim sakinah ya. Jadi hukum mim sakinah atau hukum mim sukun ada 3. Ikhfa safawi jika nun sukun mim sukun ya bertemu huruf ba. Kedua idgham shagir atau dikenal idgham mimi atau idgham mutawasil lain jika mim sukun bertemu huruf mim, dan idhar syafawi jika mim sukun bertemu huruf selain ba dan mim. Dua ini gunnah ya, ditahan di hidung dulu 3 ketukan. Yang ini adalah jelas ya, jelas di bibir ya, jelas di bibir. Jadi kalau kita ayat kedua tuh ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya, gitu. Jadi itu alhamdu ya, dunya itu bibirnya maju du karena dhammah. Jadi kalau ini yang sangat dasar, jika ada huruf harokat fathah maka dibuka lebar-lebar mulutnya. Al ya. Kalau dhammah maka maju bibirnya monyong. Du ya. Lillah di bawah lil ya. Jadi gitu. Jadi itu kaidah dasar dalam baca harokat fathah, dhammah dan kasroh dalam baca Quran. Baik, alhamdulillah ya. Semoga Allah berikan kita kemudahan untuk menyelesaikan foto hafal, dan semoga Allah berikan kita selesai. Kita masuk pada al-hisan ya, metode belajar terjemah Quran per ayat. Kita akan coba insyaallah ya, kita terus ya. Setelah pandai tasnya bagus, Qurannya, tajwidnya udah bagus juga, masuk kepada mengerti apa yang kita baca insyaallah. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan, kesehatan untuk terus istiqomah. Yang bagi yang belum lancar atau masih baru mulai, semangat ya. Nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik. Insyaallah Allah akan membantu kita memudahkan semuanya. Minimal kalau kita sudah ikhtiar, masih segitu-gitu aja, pahala-pahala Allah itu luar biasa kita dapatkan. Kita akhiri seperti biasa talim kita dengan baca tahlil dan salawat Nabi 1 kali. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang benar datang Allah, yang salah karena saya pribadi, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar, doa untuk majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان